Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Kansa Nabila dari 12 IPS 2. Hari ini akan menjelaskan tentang konflik Laut Cina Selatan dan ASEAN. Pertama, letak geografis. Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Kawasan Laut Cina Selatan adalah suatu kawasan yang memiliki berbagai potensi yang sangat besar, ini berupa potensi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas, maupun kekayaan alam berupa hasil ikan yang melimpah yang terkandung di dalamnya, serta potensi geografis yang dimilikinya, yaitu letaknya yang sangat strategis dan banyak dilalui oleh kapal-kapal milik negara maju, sebagai jalur distribusi minyak dunia, jalur pelayaran, serta komunikasi internasional. Hal ini banyak menarik perhatian negara-negara yang masih membutuhkan energi untuk perkembangan industrialisasinya. Secara geografis, Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut yang batas selatannya 3 derajat lintang selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan, tepatnya Selat Karimata, dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina Daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Cina dan Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat Laut Sabah Malaysia, Sarawak Malaysia dan Brunei, di sebelah utara Indonesia, di sebelah timur Laut Semenanjung Malaya Malaysia dan Singapura, dan di sebelah timur Vietnam. Latar belakang. Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan atau South China Sea atau CSC ini diawali oleh klaim Cina atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Cina pertama kali mengeluarkan peta memasukkan Kepulauan Spratly, Paracel, dan Pratas. Pada tahun yang sama, Cina mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja, klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Adapun negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Di Laut Cina Selatan terdapat 4 kepulauan dan karang, yaitu Paracel, Spratly, Pratas, dan Kepulauan Macclesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya lebih besar. Sejak klaim Cina atas kepulauan di Laut Cina Selatan pada tahun 1974, Cina menganggap Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Timeline. Pada tahun 1979, Cina dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam. Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersama dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Spratly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Adanya konfrontasi Cina-Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dan wilayah perairan internasional tahun 1994. Pada tahun 1995, Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam, dan pada tahun 1996 terjadi kontak senjata antara Cina dan Filipina. Peran ASEAN. Konflik Laut Cina Selatan telah berlangsung lama dan sudah menjadi perhatian yang serius dari organisasi ASEAN yang walaupun tujuan pertamanya hanya terfokus dalam ekonomi dan sosial serta politik negara yang bersengketa, bukan pada pertahanan dan keamanannya. Tetapi kestabilan dari wilayah Laut Cina Selatan akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan negara-negara anggota ASEAN. ASEAN Regional Forum atau ARF merupakan suatu forum yang dituangkan dalam kesepakatan Declarations of Conduct of Parties in the South China Sea atau DOCRF sebagai forum untuk saling bertukar pandang dan informasi bagi negara-negara Asia Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. ARF berfungsi untuk menampung isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepedulian dan kepentingan umum. Selain itu, diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di wilayah Asia Pasifik sebagai pendekatan strategis untuk resolusi konflik. Tujuan yang hendak dicapai melalui ARF adalah untuk mendorong saling percaya atau confidence building measures, melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan dan mencegah kemungkinan timbulnya konflik di kawasan Asia Pasifik. Persekatan yang ditimbulkan dari konflik Laut Cina Selatan ini menimbulkan konflik bilateral atau bilateral dispute
dan sengketa antar negara atau multilateral dispute, yang memungkinkan pecahnya konflik militer yang lebih luas. Hal inilah yang mendorong negara-negara ASEAN untuk memasukkan masalah Laut Cina Selatan ke dalam agenda resmi ARF. Pada ARF kedua di Brunei Darussalam telah dikeluarkan 3 konsep dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan, yaitu Confidence Building Measures atau CBMS, Preventive Diplomacy atau PD, dan Conflict Resolutions atau CR. Upaya penyelesaian. Yang pertama, Mahkamah Internasional memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Yang kedua, Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di LCS atau Laut Cina Selatan, namun pemerintah Cina tidak menerima keputusan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mau pantun dulu nih. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya biarlah lama. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.